Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti kajian pendidikan dengan tema pendidikan karakter. Kajian pendidikan ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kajian dan Kerohanian HMPS PBA IAIN Bone. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia untuk membagi atau menyampaikan ilmunya kepada kita semua, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada ITLA yang telah menyediakan akun Zoom atau room sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Sebelum saya mempersilahkan kepada pemateri, saya akan memaparkan biografi atau biodata pemateri, yakni nama lengkap Ibu Hastang Nur, SPDI, MPDI, tempat tanggal lahir Bone 21 Desember 1981, domisili atau tempat tinggal Jalan Husein Jeddawi nomor 39 Watampone, aktivitas online mereview tulisan-tulisan lama, pendampingan bahasa Arab. Amanah sosial, perbanyaklah empatimu kepada siapapun hanya karena ridho Rabbmu. Moto hidup, keseluruhan aktivitasku adalah wujud penghambaanku. Selanjutnya, 30 menit ke depan kita akan mendengarkan atau menyimak penyampaian dari pemateri. Jadi saya harap kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video atau kameranya. Baik, dengan ini saya persilakan kepada pemateri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, yang saya hormati pengurus HMPS PBA selaku panitia dalam kegiatan ini. Tadi juga ada pengurus ITLA ya, yang turut hadir, yang bersama-sama juga kita banggakan, kita hormati. Ada juga pengurus HMPS dari prodi lain, tadi ada Ibu lihat dari PAI, dan seluruh mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan ini. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibu tanya dulu apakah suaranya terdengar dengan jelas? Iya, Bu. Oke, Bu, jelas. Iya, baik. Ya, pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan materi atau berbicara tentang pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Nah, sebetulnya pendidikan karakter ini banyak dibicarakan atau banyak disosialisasikan bersamaan lahirnya atau bersamaan diterapkannya kurikulum ke-13. Ya. Jadi kurikulum ke-13 itu mengusung tema pendidikan karakter. Ya. Dalam perubahan kurikulum di Indonesia itu sebetulnya telah mengalami banyak perubahan. Ya. Di antaranya misalnya tahun 2004 itu dikenal kurikulum dengan nama cara belajar siswa aktif. Ya. Itu diistilahkan dengan nama CBSA.
Ya, cara belajar siswa aktif. Nah, tahun 2006 itu lahir kurikulum KBK, ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, setelah itu lahir kembali namanya kurikulum KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kemudian di tahun 2013 kemudian dirumuskan kembali atau kurikulum mengalami perubahan, kemudian dikenallah dengan nama kurikulum K13 dengan mengusung tema pendidikan karakter. Nah itu. Nah, meskipun sebelum-sebelumnya itu masih ada, jadi pengenalan istilah kurikulum itu di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1950. Nah, dan telah mengalami banyak perubahan-perubahan sampai yang paling terakhir itu kita kenal dengan istilah kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Nah, sebetulnya kurikulum K13 ini itu lahir dari perumusan atau pengkajian ulang terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi dia jadi K13 ini diterapkan setelah menganalisis atau meninjau ulang tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Ya, jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman. Ya, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi landasan ya lahirnya pendidikan karakter. Nah, dari uraian tentang tujuan pendidikan yang ada itu kemudian dipetakan menjadi 3 kelompok ya yang menjadi tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, lahirlah istilah kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ya, meskipun sebetulnya istilah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu telah muncul di kurikulum sebelumnya. Ya, memang sudah ada istilah ini, hanya saja itu lebih apalagi sistematikanya tidak seperti susunan yang ada sekarang. Kalau dulu yang dinomorsatukan adalah pengetahuan, ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya, akan tetapi di kurikulum ke-13 itu susunannya diubah. Jadi yang pertama adalah yang paling diutamakan adalah kompetensi sikap. Ya, inilah kemudian ia menjadikan pendidikan karakter menjadi platform utama terhadap K13 ini. Ya, jadi susunannya yang pertama adalah kompetensi sikap. Ya, nah kompetensi sikap ini sebetulnya dia masih terbagi 2, ada namanya kompetensi sikap spiritual, ada juga sikap sosial. Ya. Nah, olehnya itu selama penerapan K13 ini proses pembelajaran harus lebih mengutamakan sikap dan semua mata pelajaran. Ya, dulu kalau kompetensi sikap itu hanya dibatasi pada mata pelajaran tertentu, akan tetapi di K13 ini kompetensi sikap menjadi tujuan pembelajaran bagi semua mata pelajaran. Ya, jadi misalnya kalau pembelajaran bahasa Arab, nah itu tetap
mengedepankan pembinaan atau pengembangan potensi sikap. Demikian juga misalnya PAI, demikian juga dengan bahasa Inggris, demikian juga dengan PGNI misalnya, PIAUD misalnya. Nah, itu semua. Inilah yang kemudian membedakan K13 atau kurikulum berbasis karakter dengan kurikulum sebelumnya. Ya, ini. Nah, jadi kembali ditekankan bahwa penerapan K13 itu yang menjadi penilaian utama atau prioritas utama dalam pembelajaran adalah membangun karakter. Meskipun pada penilaian akhir itu siswa harus memiliki 3 nilai. Ada namanya nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Ya. Nah, oleh karena pembelajaran mengedepankan pembangunan sikap sehingga peserta didik, ya dalam hal ini adalah mahasiswa, itu harus memprioritaskan hal ini juga. Ya, jadi tidak terlalu mengedepankan. Jadi ini sebetulnya tidak mengurut berdasarkan nomor. Ya, jadi tidak berarti pengetahuan dikesampingkan, tapi sikap memang dalam K13 ini menjadi perhatian khusus. Ya, oleh karena membangun karakter bangsa itu menurut sebagian pakar memang harus dimiliki oleh pemuda-pemuda yang memiliki akhlakul karimah. Ya, termasuk nanti akhlak-akhlak yang disebutkan dirumuskan dalam rumusan Menteri Pendidikan. Ya, jadi nanti dalam proses pembelajaran itu disebutkan keterampilan atau sikap-sikap yang mesti dicapai dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, sebetulnya ya nanti dalam pendidikan karakter itu atau dalam proses pembelajaran itu dirumuskan sikap religius dan sikap sosial yang mesti tercapai dalam proses pembelajaran. Nah, dan ini adalah hasil keputusan Menteri Pendidikan. Ya, berdasarkan kesepakatan bersama dalam sebuah musyawarah. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran ada 18 sikap yang menjadi capaian, ya, yang menjadi capaian dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah ada sikap religius, ada sikap jujur, ada toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ya, ada 18 sikap yang menjadi rumusan keputusan Menteri Pendidikan yang harusnya menjadi capaian dalam proses pembelajaran. Nah, inilah karakter-karakter yang jika sebetulnya kita rangkum, maka secara pendekatan keislaman, nilai-nilai ini atau sikap-sikap ini adalah sikap yang telah diajarkan, ya, telah dianjurkan dan telah dicontohkan oleh teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi itu sebetulnya apalagi latar belakang istilah pendidikan karakter ya di Indonesia ya. Ya, jadi itu berawal dari kajian ulang terhadap tujuan pendidikan nasional. Ya. Ya, jadi adanya pembentukan potensi peserta didik dari segi keimanan, ketakwaan, dari segi akhlak, dan dari segi kecakapan. Ya, sehingga lahirlah rumusan kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan, yaitu
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ya. Nah, sebetulnya meskipun hal ini mungkin terdengar baru atau secara aplikatif bahwa pendidikan karakter ini di Indonesia baru dicanangkan dan secara resmi diterapkan dalam kurikulum K13, hanya saja sebetulnya hal ini secara pendekatan keislaman hal ini jauh sudah kita diajarkan. Ya, bahkan kalau kita meninjau hukum dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita sudah mengenal istilah-istilah pendidikan karakter ini. Ya, ya. Misalnya dalam Al-Quran itu dalam surah, ya misalnya kita melihat dalam Al-Quran ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, sebetulnya ini dalam Al-Quran yang sudah diturunkan 1400 lebih tahun yang lalu, itu memang sudah menyebutkan tentang karakter-karakter yang baik. Ya. Apalagi kalau kita melihat surah Luqman misalnya. Ya. Ketika kita melihat surah Luqman itu tentang bagaimana Luqmanul Hakim melakukan pendidikan terhadap anaknya misalnya. Ya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ya, wa huwa ya'izuhu. Nah, sebetulnya ayat ini secara pendekatan bahasa penggunaan kata ya bunayya. Ya, penggunaan kata ya bunayya jika dikaitkan dengan ilmu psikologi, maka dalam itu bisa disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran atau dalam proses pendidikan itu seorang pendidik dia harus pandai memilih kata yang kira-kira mampu mempengaruhi jiwa peserta didik. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ada kemampuan untuk mampu menggunakan pendekatan yang tepat. Ya, jadi istilah pembelajaran ada kata-kata pendekatan, ada strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama yang bisa kita garis bawahi dalam kalimat dalam ayat ini kata ya bunayya. Nah, itu ya bunayya, wahai anakku. Nah, secara bentuk sigat atau bentuk kata dari ya bunayya itu bentuknya berbeda dari kata-kata yang seringkali digunakan, karena ya bunayya itu wahai anakku, yang paling umum kita dengar itu ya ibni. Ya, ibnun anak. Kalau anakku ibni. Sehingga kalau kita memanggil ya ibni. Tapi ketika kita memanggil dengan ada harapan akan adanya umpan balik, ya sehingga kita menggunakan kata-kata yang mampu menggugah hati si pendengar, dalam hal ini peserta didik, sehingga digunakanlah ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Nah, itu jadi ada panggilan kasih sayang. Nah, ini sebetulnya yang bisa dijadikan uswa, contoh ketika melakukan pendidikan. Ya.
Nah, ada yang mungkin pernah kita dengar bahwa untuk menyampaikan sesuatu ke hati itu juga harus menggunakan hati. Ya, jadi inilah salah satu contohnya. Jadi menggunakan kata ya bunayya. Sama halnya ketika kita mengatakan abi. Itu bapakku ya abi. Wahai bapakku itu umum. Ya, tapi ketika kita memanggil dengan ungkapan kasih sayang itu dipanggilnya ya abati. Ya abati. Itu ada dalam Al-Quran. Demikian juga kalau ummi. Ya ummi. Itu biasa itu kalau ya ummi. Tapi kalau panggilan kasih sayang ya ammati. Ya ammati itu ya wahai ibuku yang tersayang. Nah, itu yang pertama. Li ibni ya bunayya. Nah, itu jadi hal yang bisa kita garis bawahi bahwa dalam melakukan proses pembelajaran gunakan kalimat-kalimat yang menggunakan pendekatan yang tepat. Ya, jika peserta didik membutuhkan istilah-istilah yang menurutnya mampu menggugah hati peserta didik, maka guru harus pintar menggunakan itu. Ya. Kemudian wahuwa ya'izuhu. Pada saat itu dia melakukan pendidikan terhadap anaknya. Jadi Luqman pada saat itu mencoba memberikan pengajaran. Ya. Nah, ya'izu di sini adalah bisa diartikan adalah pengajaran. Ya, jadi membangun pendidikan, membangun akhlak peserta didik itu hendaknya selalu menggunakan mau'izah. Ya. Pengajaran yang bisa berupa kisah, bisa berupa teladan. Utamakan dulu adalah tentang sikap religius. Ini dulu yang paling pertama. Nah, sehingga rumusan ke-13 yang ada sekarang ini itu sebetulnya sangat selaras dengan nilai-nilai keislaman yang selama ini diajarkan. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa sepanjang pelaksanaan ke-13 dengan mengikuti prosedur yang telah dirumuskan, maka itu sebetulnya dapat mengantarkan pembangunan atau pengembangan potensi religius setiap siswa. Ya, itu. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang ingin Ibu sampaikan itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi teladan atau karakter yang paling tepat, ya, karakter yang paling tepat yang bisa kita teladani adalah sebagaimana dalam ayat itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillah. Ya. Nah, kata Rasulillah ini menunjukkan kepada kita bahwa beliaulah yang patut untuk menjadi teladan kita dari segi karakter, dari segi akhlak. Nah, kalimat itu dilengkapi dengan uswatun hasanah. Ya, teladan yang baik. Ya, teladan yang paling baik. Nah, sebetulnya dari pendekatan bahasa laqad kana lakum. Ya. Secara pendekatan bahasa ada kaidah mengatakan bahwa jika dikedepankan berarti itu maknanya diutamakan. Ya, kadangkala dalam istilah nahwiyah itu kita mengatakan ada namanya khabar muqaddam, ada namanya mubtada muakhar ya. Ini orang kalau PBA
Ya, cukup mengenal istilah ini. Ya. Ayat ini laqad kana lakum dulu yang disebut. Dalam bahasa Indonesia itu selalu kita melihat susunan kalimatnya itu subjeknya dulu baru predikatnya. Tapi ketika predikatnya dikedepankan maka itu bisa mengisyaratkan bahwa ada penekanan makna lain. Ya, kenapa predikatnya dikedepankan dibandingkan subjeknya? Artinya menyalahi susunan yang sebenarnya. Ya, nah, meskipun secara bahasa memang pernah ada kabarnya dulu baru mubtadanya, tapi itu harus punya alasan yang kuat. Ya, dalam ayat ini laqad kana lakum. Nah, telah datang kepadamu dulu yang disebut, kemudian fi rasulillah, ya, kemudian uswatun hasanah, ya, telah datang kepada kalian seorang rasul sebagai uswatun hasanah. Ya, jadi mestinya kalau susunannya yang biasa-biasa saja itu bunyinya laqad kana uswatun hasanah fi rasulillahi lakum. Nah, itu susunan biasa itu. Ya, tapi karena ini ada makna yang ingin disampaikan untuk kata yang dikedepankan itu sehingga menyalahi aturan. Ya, sehingga lakum dulu yang disebutkan. Ya. Sehingga itu dalam kitab Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa lakum di sini dikedepankan karena uswatun hasanahnya itu dihadirkan adalah untuk kalian. Ya, untuk kalian, betul-betul untuk kalian. Ya, meskipun sebetulnya asbabun nusulnya ayat ini itu terjadi ketika ayat ini turun ketika terjadi perang Khandaq. Ya, terjadi perang Khandaq di mana pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat yang ada dalam peperangan itu mengalami kelaparan dahsyat. Ya, sampai Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu saking kelaparan. Nah, tanpa ada ungkapan keluh kesah yang keluar dari mulutnya, sehingga inilah yang dijelaskan dalam kitab itu bahwa ini salah satu contoh uswatun hasanah yang ditunjukkan Rasul atas kesabarannya menghadapi rasa lapar di tengah berkecamuknya perang. Ya, meskipun ini asbabun nusulnya ayat ini, tapi kemudian ayat ini bersifat global, ya, bahwa Rasulullah adalah betul-betul uswatun hasanah. Nah, jadi itu yang pertama tadi. Jadi lakumnya dikedepankan oleh karena ini harusnya menjadi contoh bagi kita, ya. Jadi Rasulullah nanti ini akan menjadi teladan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, fi Rasulillah yang kedua lagi dikedepankan dibandingkan uswatun hasanah. Ya, oleh karena uswatun hasanah ini hanya berada pada diri Rasulullah. Ya, jadi ada nabi-nabi sebelumnya juga memiliki akhlakul karimah, tapi Rasulullah yang paling sempurna akhlaknya. Ya. Nah, salah satu mungkin perbedaannya kalau Rasulullah memang tidak pernah mendoakan umatnya untuk didatangkan musibah sebagai bentuk apalagi bentuk pengajaran kepada umatnya. Ya, jadi kalau di nabi-nabi sebelumnya itu pernah ada berdoa, turunkanlah kekuasaanmu ya Rabb untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa engkau betul-betul berkuasa. Itu nabi-nabi sebelumnya pernah. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah mengeluarkan doa seperti itu. Bahkan Rasulullah hanya menyampaikan jika Jibril meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah supaya menimpakan musibah kepada umatnya, Rasulullah hanya menyatakan bahwa mereka tidak mengenal saya. Ya, itu salah satu perbedaannya, bahwa Rasulullah memang betul-betul uswatun hasanah. Nah, kemudian yang ketiga dari ayat ini, jadi laqad kana lakum
fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi uswatun hasanahnya di belakang. Nah, sebetulnya salah satu faidah kenapa di belakang, oleh karena kalau mubtada'nya di belakang maka dia harus nakira. Ya, jadi orang bahasa tahu istilah nakira. Istilah nakira itu kalau kita istilahkan adalah kata benda yang tidak menentu, tidak tentu bendanya. Ya, bersifat menyeluruh, komprehensif. Dia mencakup segala aspek. Nah, inilah salah satu faedahnya kenapa di belakang uswatun hasanahnya, oleh karena supaya dia nakira. Kalau nakira berarti uswatun hasanah, Rasulullah di sini sebagai uswa, dia mencakup semua sifat-sifatnya Rasulullah. Ya, mencakup perkataannya, perbuatannya, tindakannya, sikapnya dan lain sebagainya. Dari segala aspek. Ya. Ya, itulah kemudian para penafsir mengatakan, ya, jadi dalam kitab Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa salah satu faidah kenapa uswatun hasanah di belakang agar supaya dia bisa berbentuk nakira. Ya, kalau dia tinggal di depan maka dia harus berbentuk ma'rifah. Nah, sehingga nanti maknanya akan sangat terbatas. Ya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya sebetulnya apalagi susunan tentang rumusan ke-13 yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu banyak juga yang kemudian dijelaskan langsung atau secara sistematis. Wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Ya, jadi ada sikap sosial, ada sikap religius. Ya, kemudian ada pengetahuan. Ya, itu. Ya, jadi pelaksanaan ke-13 sebetulnya tidak jauh berbeda dengan karakter-karakter atau pendidikan-pendidikan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian dalam hadis itu ada hadis yang kemudian menggambarkan bahwa Rasulullah itu innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Ya, bahwa Rasulullah sendiri yang menyatakan dirinya bahwa saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa Rasulullah sebetulnya menyempurnakan akhlak. Ya. Oleh karena nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya juga memiliki akhlakul karimah. Ya. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub misalnya. Ya. Bagaimana keberanian Nabi Musa misalnya. Nah, itu. Nah, sehingga Nabi mengatakan liutammimah. Ya. Jadi innama bu'istu liutammimah, untuk menyempurnakan akhlak yang telah dicontoh-contohkan oleh Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh sebelumnya seperti kisahnya tadi Luqmanul Hakim. Ya. Nah, berkaitan dengan pendidikan karakter, nah sebetulnya ini sangat terkait dengan bagaimana proses pendidikan itu sendiri. Ya. Oleh karena membangun karakter generasi muda atau membangun karakter peserta didik harus melewati metode-metode yang mengarah kepada pembangunan karakter itu sendiri. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan udah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini metode-metode pendidikan yang diajarkan bagaimana membangun karakter itu sendiri. Ya, jadi
mendapatkan hasil yang baik tentu harus menggunakan metode yang tepat. Ya. Misalnya dalam Al-Quran udah wila sabili rabbika bil hikmah. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin kata hikmah itu ditafsirkan sebagai pemahaman keislaman yang benar, kemampuan menganalisis yang tepat, ketajaman pemikiran. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hikmah. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, jadi tadi yang pertama itu bil hikmah itu, seorang guru atau seorang pendidik memang harus memiliki kemampuan personal yang bagus, ya, harus mengenal peserta didiknya dengan baik. Oleh karena sebelum kita mengajar, jadi nanti kalau kalian ingin jadi guru, sebelum mengajar itu harus mengenali peserta didiknya terlebih dahulu. Ya, menurut Profesor Ashar Arsyad itu tidak ada metode yang lebih bagus dari metode yang lain. Ya, sebelum mengenal siapa yang menjadi peserta didik kita. Ya, jadi nanti setelah mengenal peserta didiknya barulah menetapkan metode apa yang tepat. Ya, sebelum mengenal peserta didik maka menurut Prof Ashar itu tidak ada metode yang lebih bagus dari metode yang lain. Ya, artinya metode itu sama saja, tinggal memilih yang tepat saja berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu. Kemudian yang kedua wal mau'izatil hasanah. Ya. Metode yang kedua yang bisa kita gunakan adalah al mau'izatul hasanah, pengajaran-pengajaran yang baik. Ya, oleh karena itu dalam proses pembelajaran sangat tidak dianjurkan menggunakan kata-kata yang bermakna negatif. Ya, meskipun maksud kita bermakna negatif, tapi disarankan menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya nilainya rendah. Ya, misalnya kita mengatakan kenapa Ananda nilainya rendah, itu mungkin maksud kita. Ya, tapi tidak dianjurkan menggunakan nilainya rendah, tapi dianjurkan menggunakan nilainya belum tinggi. Ya, itu. Jadi kita di dalam proses pembangunan karakter itu selalu menggunakan kata-kata positif. Ya, jadi al-mau'izatul hasanah. Demikian juga jika menggunakan kisah-kisah, ya, menceritakan keteladanan itu gunakan teladan-teladan yang baik, ya, supaya membangun juga semangat positif dalam diri peserta didik. Nah, itu wal mau'izatul hasanah. Ya, jadi selalu yang bagus-bagus saja yang dipakai dalam proses pendidikan. Ya. Kemudian yang ketiga metode selanjutnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun misalnya terjadi hal-hal yang perlu diperdebatkan, maka berdiskusilah dengan cara yang tepat. Ya, berdiskusi untuk menemukan solusi. Ya, jadi bukan berdebat untuk mencari perceraian, pertikaian, tapi hanya sekedar untuk mencari solusi yang tepat. Ya, itu yang kemudian diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Ya, sedikit saya mau menyampaikan bahwa pribadi Rasulullah betul-betul merupakan uswatun hasanah. Ya, malah ada seorang orientalis yang pernah menulis Rasulullah dalam bukunya. Ya, jadi sang orientalis telah mempelajari, telah melakukan penelitian terhadap pribadi Rasulullah. Nah, dalam tulisannya itu dia kemudian menyimpulkan bahwa Muhammad itu adalah
adalah sosok yang memiliki sifat adil, ya, sifat adil yang sesungguhnya. Dia tidak membedakan mana teman, mana orang asing, ya, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, semua mencintainya karena kasih sayangnya, ya. Jadi semua orang mencintai Rasulullah karena kasih sayangnya. Ya, bahkan dalam sebuah kisah Rasulullah pun masih mau menyuapi setiap hari seorang orang Yahudi yang buta. Padahal sang Yahudi setiap kali disuapi oleh Rasulullah, dia masih terus saja menghina Rasulullah. Dia dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong. Nah, padahal yang menyuapinya kala itu yang juga menjadi tempat curhatnya sang Yahudi adalah Rasulullah itu sendiri. Ya, jadi oleh karena itu inilah apalagi salah satu penyebab sang orientalis mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki adalah sosok sang adil sejati. Ya, oleh karena dia tidak membedakan. Ya, ini masih berbeda agama, masih berbeda agama tapi masih diperlakukan dengan baik. Ya. Bahkan kalau kita mungkin bandingkan dengan keseharian kita malah sangat berbeda. Ya, bahkan kita hanya berbeda mazhab saja atau berbeda paham saja, itu kemudian membuat jurang pemisah yang sangat terasa jauh, yang terasa sangat dalam. Padahal ini kita sama-sama Islam. Ya. Nah, kalau mau dijadikan pelajaran seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, maka semestinya hal ini tidak terjadi. Ya. Ya, kemudian dalam Al-Quran juga sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang bisa kita jadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Ya, tentu semuanya berdasar pada kisah-kisah orang-orang saleh, para kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, dan yang terakhir adalah kisah teladan kita yaitu uswatun hasanah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya dalam surah At-Taubah saja, surah At-Taubah ayat 128 itu disebutkan laqad ja'akum rasulun, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, bagaimana sikap karakter Rasulullah dalam ayat ini itu disebutkan azizun alaihi ma anittum. Ya, azizun alaihi ma anittum. Dia sangat resah. Dia sangat diberatkan dengan penderitaan yang kita alami. Ya. Jadi Rasulullah itu boleh dikata mungkin istilah sekarang itu dia tidak bisa tidur. Ya, kepikiran sekali kalau umatnya mengalami masalah. Ya, mungkin sangat terbalik dengan apa yang sering kita alami. Kita merasa senang. Ya, mungkin kita kadang-kala merasa senang kalau orang lain susah. Atau kita merasa susah kalau orang lain senang. Ya, tapi dalam ayat ini digambarkan bahwa karakter Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum. Dia merasa resah, merasa sesak, merasa berat jika ada penderitaan yang dialami oleh umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keselamatan. Ya, menginginkan keselamatan umat Islam. Ya. Ya, jadi bahkan sampai menjelang ajalnya saja dia masih mengingat ummati. Nah, tuh. Nah, itu karakter yang kedua dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, karakter bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dia merasa dia berlaku lemah lembut. Ya, berkasih sayang.
memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, itu. Ya. Malah di ayat yang lain itu meskipun di sini itu semuanya bersifat lemah lembut, di surah Al-Fat ayat 29 itu disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, ini ada lagi karakter yang digambarkan di ayat lain, itu asyidda'u 'alal kuffar. Dia sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ya, meskipun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa alal kufar di sini dia sangat memerangi kekafiran. Ya, tapi bukan berarti Rasulullah itu bersikap radikal. Ya, inilah kemudian banyak yang memiliki penafsiran yang salah atau pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat seperti ini. Jadi asyidda walal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, keras artinya di sini itu tidak ada tolerir terhadap halal haram. Ya. Jadi sebagian juga memahami bahwa kufar di sini dimaknai dengan makna kekafiran. Ya, jika hal itu halal maka dia halal. Kalau dia haram harus haram. Ah, itu. Jadi tidak ada tolerir terhadap makna halal haram itu. Ya, jadi asyidda walal kufar. Kemudian ruhama ubainahum. Ya, ini karakter Rasulullah ruhama ubainahum. Itu ada rasa kasih sayang di antara mereka. Ya. Jadi beberapa ayat dan hadis beserta dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat itu semuanya menyampaikan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat besar. Nah, dalam ayat ini tadi di atas ada raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Nah, ada lagi di bawah ini ruhama ubainahum. Itu dengan akar kata yang sama. Jadi raufur rahim dan ruhama. Ya, itu asal akar katanya sama. Itu kata rahimah. Ya, rahimah. Kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, tarahum ruka'an sujada. Ya, tarahum ruka'an sujada. Nah, itu sangat fanatik terhadap ibadah. Ya. Jadi ruka'an sujadan itu ini hanya simbol saja mewakili kata-kata ibadah dalam ayat ini, ya. Jadi ruka'an sujadan itu ruku dan sujud, ya, itu artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya sekedar hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah saja. Ya, jadi itu. Jadi karakter yang pertama tadi asyidda walal kufar, kemudian yang kedua ruhama ubainahum, kemudian tarahum rukan sujada. Kemudian yang keempat dalam ayat ini itu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu kelihatan di wajah mereka tanda sujud. Ya, jadi ini. Jadi kelihatan tanda sujud. Ya, ayat ini itu sebagian ulama menafsirkan bahwa kelihatan tanda sujudnya itu berimplikasi terhadap aktivitasnya. Ya, akan kelihatan bagaimana perilaku orang yang banyak sujud dan ruku. Ya, bukan dimaknai secara tekstual. Itu sebagian ulama menafsirkan demikian. Ya, jadi simahum fi wujuhim itu dimaknai secara kontekstual bahwa bagi mereka yang banyak bersujud maka itu akan berimplikasi ada tanda-tanda yang bisa dilihat dari aktivitasnya. Ya, seperti dijelaskan dalam ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah yang banyak melakukan sholat itu
tanha anil fahsyai wal munkar. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini simahum asaris sujud. Ya, tanha anil fahsyai wal munkar itu adalah sebagian dari asarus sujud, tanda-tanda banyaknya bersujud. Ya. Ya, mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana moderator? Berapa tadi waktunya Ibu enggak ingat? 30 menit. 20 menit lewat sekali nih deh. Iya, baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, itulah materi yang sempat disampaikan oleh pemateri. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya. Izin moderator. Ya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi alhamdulillah wejangan dan kajian yang disampaikan oleh Ibunda Bu Hastang. Saya selaku sebagai dosen pendidikan bahasa Arab. Yang tadi yang mana yang sempat kita bahas yakni pendidikan karakter. Nah, maka tentu yang menjadi reaksi apa yang saya pahami ya berbicara tentang pendidikan karakter, maka tentu mesti ada kecocokan karakter antara guru dengan siswa. Ya, yang mana sinkron tadi dengan apa yang disampaikan bahwa udung bisa bil hikmah, bahwasanya dalam menyampaikan atau menyeru sebuah kebaikan ataupun menyampaikan sebuah kebaikan maka mesti dengan cara bil hikmah. Ya, yang mana yang ada pada orasi pertama Ketua MUI Miftahul Ahyar yang mengatakan bahwa untuk menyampaikan sebuah kebaikan maka mesti bukan dengan cara menghardik tapi dengan cara mendidik. Yani bukan dengan cara menyaingi tapi mestinya menyayangi. Begitu pula juga bukan dengan cara mengejek tapi dengan cara mengajak. Ya, saya rasa di situ mungkin bisa kita pahami bahwa kemampuan karismatik seorang guru bagaimana supaya reaksi tujuan utama di dalam sebuah pembelajaran kemampuan siswa dalam memahami sebuah pembelajaran itu sendiri. Karena terus terang sedikit mungkin yang yang kita alami polemik di dalam dunia pembelajaran karena berbicara soal karakter saya kira banyak hal variasi karakter yang dimiliki daripada seorang siswa itu sendiri. Yang mungkin ada siswa yang suka sekali istilahnya mampu beradaptasi dalam sebuah kedisiplinan, namun ada juga siswa yang mungkin kaku dalam kedisiplinan itu sendiri. Ya, contoh analoginya lah misalnya seperti mungkin kita dalam artian bahwa ada guru yang memang sifatnya yang mungkin sangat disiplin ataupun yang mungkin bisa dikatakan tegas lah ya, maka tentu siswa acuh tak acuh ya, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga siswa yang suka terhadap penyikapan kedisiplinan itu sendiri. Namun begitu pula sebaliknya ada juga siswa yang istilahnya lebih suka bersahabat ya, karena istilahnya disitulah sebuah polemik yang mungkin saya pernah alami di dalam dinamika pembelajaran itu sendiri. Ya, artinya begitu, adalah istilahnya siswa yang memiliki perbedaan, maka tentu terlalu disiplin mungkin dampaknya terhadap siswa yang mungkin sangat acuh tak acuh ataupun kaku, dan terlalu bersahabat mungkin dia punya lebih bebas lah, sehingga mungkin kadang-kadang melupakan yang namanya tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ibu di dalam menanggapi kedua hal masalah ini sendiri? Ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya.
ya itu tadi, karena terlalu disiplin mungkin siswa yang satunya tapi terlalu baik juga mungkin terlalu bebas. Jadi mungkin bisa adalah mungkin wejangan bisa disampaikan oleh Ibu bagaimana menyikapi polemik yang ada di dunia pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, langsung dijawab? Iya, Bu. Ya, baik. Ya, kondisi yang seperti dipaparkan tadi, penanya kalau tidak salah suaranya Hasan ya? Hasan itu tadi kan? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. dari suaranya itu kenal. Ya, mukanya tidak kelihatan. Iya. Ya, baik. Kondisi yang dipaparkan itu adalah kondisi yang sangat aktual dalam proses pendidikan. Ya, di kelasnya mungkin setiap kelas demikian. Ya, meskipun ditekankan bahwa harus hadir 5 menit, paling lambat 5 menit setelah dosennya masuk, tapi tetap saja ada yang 5 menit sebelum dosennya keluar baru datang. Ya. Baik, jadi sebetulnya tadi yang pertama yang pernah tadi Ibu jelaskan bahwa langkah yang paling efektif atau cukup efektif yang bisa dilakukan dalam membuat aturan di kelas itu yang paling pertama dulu yang harus dikenali adalah pengenalan peserta didik. Ya, jadi itu tadi Ibu sampaikan bahwa seorang guru, seorang dosen itu harus mengenali peserta didiknya dulu. Ini karakternya seperti apa, dominan seperti apa. Ya, pada umumnya ini sih naik apa, rumahnya sejauh mana dari kampus, itu yang harus banyak dikenali. Ya, ya jadi sebetulnya yang paling tepat adalah mengenali terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan. Ya, jadi sebetulnya tidak bisa kita mengambil keputusan secara satu arah saja. Ya, jadi tapi tetap tidak bisa dihindari tidak terjadi demikian karena prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran juga tidak semua orang memegang prinsip yang sama. Ya, kalau selama ini yang Ibu lakukan itu tidak terlalu menekankan kedisiplinan tapi tetap menjadi penilaian. Ya, oleh karena tetap ada pembinaan kedisiplinan. Ya, apalagi tadi dilihat dalam rumusan undang-undang itu menyebutkan bahwa salah satu potensi sikap yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah sikap disiplin. Ya, jadi tidak bisa juga disalahkan jika ada kemudian apalagi guru atau dosen yang kemudian mengambil langkah seperti itu. Ya, itu. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Ya, jika peserta didik merasa sangat dirugikan dengan kondisi ini, itu kan bisa dikomunikasikan. Ya, jadi yang pertama adalah pengenalan peserta didik, kemudian harus ada komunikasi dua arah. Kemudian yang selanjutnya yang Ibu yang bisa mungkin menjadi solusi adalah selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Ya, nanti kalau kalian jadi guru, itu seorang guru diharapkan selalu melakukan pembaharuan. Ya, pembaharuan meskipun peserta didiknya sama, misalnya yang kelas 1 kita ajar, kemudian kelas 2 ketemu kembali, itu tetap dianjurkan atau tetap diharapkan, bahkan kalau boleh dikatakan tetap diwajibkan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Ini kemudian yang diistilahkan dengan penelitian tindakan kelas. Ya, kalau kalian pernah menerima mata kuliah ini, maka kalian mengenal perlu adanya inovasi pembelajaran dengan melakukan penelitian-penelitian. Nah, tapi keberadaan kondisi yang seperti ini itu tidak bisa dihindari, ya, karena beragamnya karakter peserta didik yang berada dalam satu ruang lingkup kelas itu.
Ya, tinggal bagaimana saja seorang guru mampu menyatukan persepsi. Ya, jadi yang apalagi menyatukan persepsi mengenai pentingnya kedisiplinan dalam pembelajaran. Ya, tapi yang Ibu mau garis bawahi bukan berarti disiplin itu bermakna apalagi bermakna jelek ya. Ya, dan bersahabat itu bermakna baik. Ya, justru kadangkala kalau terlalu dekat dengan guru dan dosen itu berpengaruh negatif terhadap pengembangan kompetensi peserta didik. Karena kadangkala juga peserta didik justru mengartikan salah terhadap keakraban yang terjalin antara pendidik dan peserta didik. Ya, baik, mungkin seperti itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Ya baik, masih ada? Baik, apakah masih ada peserta yang ingin bertanya? Izin moderator. Ya, silakan. Ya, perkenalkan dulu diri Rita. Ibu enggak tahu siapa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais. Yang ingin saya tanyakan, ketika pembelajaran di kelas, Bu, ketika normal, maka guru kan maksimal memperhatikan siswanya. Ketika keluarganya pulang dari kerja, maka orang tuanya juga akan memperhatikan siswanya. Nah, namun dalam pembelajaran, maka bila ada sesuatu masih bisa dikomunikasikan melalui Google Meet atau maupun Zoom. Nah, tetapi siswa ini kehilangan orang dekatnya begitu, seperti guru. Dia kehilangan relasinya, Bu. Nah, jika saya ambil sebuah sampel, contohlah kita di sebuah pesantren, karena background saya dari pesantren juga, Bu. Misalnya di asrama itu ditaruh sebuah CCTV. Nah, ketika subuh hari, maka pembina akan membangunkan santrinya. Nah, ada guru, ada pembina yang membangunkan santrinya dengan cuma berkuar-kuar di mic, menatap layar. Nah, ada juga pembina yang membangunkan santrinya dengan turun langsung ke kamarnya masing-masing. Nah, tentunya antara guru yang turun langsung ke kamarnya dan pembina yang berkuar-kuar di mic, maka relasi yang terjadi itu juga berbeda, Bu. Nah, kalau pembina yang turun langsung ke asrama mungkin akan lebih dihormati, akan lebih disegani, akan lebih dekat dengan santrinya. Namun pembina yang berkuar-kuar di mic, pasti dia di depan disegani, tapi di belakang dicerita buku moto, Ibu. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini, Bu, ketika orang tua harus bekerja dan siswa tidak bisa ke sekolah, maka kalau di kesehatan disebut sebagai kader penggerak kesehatan, maka dalam sebuah pendidikan ini harus ada yang disebut dengan penggerak pendidikan, atau mungkin ada volunteer yang di setiap RT mungkin, Bu. Ataukah bagaimanakah cara kita membangun relasi di pembelajaran jarak jauh ini, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Iya, membangun relasi ya. Membangun relasi. Jadi pelaksanaan pembelajaran baik daring maupun luring itu tetap harus ada hubungan psikologis antara guru dan peserta didik. Ya. Baik itu gurunya ada di depan mata ataupun gurunya ada di belakang layar, itu tetap harus terbangun hubungan psikologis antara guru-guru dan para peserta didiknya. Peserta didik apalagi pada masa pembelajaran daring tidak semuanya mampu memaknai akan hubungan itu. Ya, ada yang kemudian memaknai bahwa ini hanyalah jalan alternatif lain karena adanya pandemi. Nah, mereka tidak pahami bahwa ini adalah
sebagian tidak menempatkan pembelajaran ini sebagai pembelajaran yang sama yang seperti mereka lakukan di dalam kelas itu, sehingga apalagi banyak guru yang merasa kehilangan peserta didiknya. Ya, demikian juga sebaliknya, banyak peserta didik yang kemudian tidak merasa mendapatkan proses pembelajaran yang sama yang seperti yang selama ini mereka alami di kelas. Ya, sehingga yang terjadi adalah tidak ada hubungan komunikatif pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu hanya berjalan di apalagi di media sosial, di sosial media, kan tetapi tidak menghubungkan antara peserta didik dan gurunya sendiri. Ya, jadi berjalan sendiri. Ya, tapi itu tidak semuanya berlaku. Nah, adapun tadi apalagi contoh yang dicontohkan metode yang berbeda, tadi itu sampelnya ada di asrama. Ya, lagi-lagi kita menyampaikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan itu tidak bisa dipaksakan dengan menggunakan metode yang sama. Ya, jadi setiap guru memiliki cara pandang berbeda. Ya, jadi nanti kalau kita membaca tentang pendekatan pembelajaran itu kita akan menemukan mengenai cara pandang yang berbeda mengenai proses cara mengajar yang tepat. Ya, jadi seorang guru saja bisa memiliki metode yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda terhadap kelas yang berbeda. Ya, ini guru yang sama. Nah, terlebih lagi jika gurunya memang berbeda. Ya. Adapun mengenai tentang konsekuensi atau apalagi pengaruh atau efek yang ditimbulkan akibat penggunaan metode yang berbeda, itu akan dipahami sendiri oleh gurunya. Ya. Nah, inilah kemudian yang tadi kembali lagi guru itu harus melakukan inovasi secara berkala. Ya, jadi kalau sang guru mengatakan bahwa ini terasa tidak tepat, maka wajib dilakukan perubahan. Ya, inilah yang mengharuskan guru terus melakukan inovasi. Nah, kalau tadi yang berkaitan dengan membangun hubungan psikologi itu tentu membutuhkan waktu yang cukup, ya, karena apalagi ini pembelajaran daring adalah mungkin pengalaman pertama dan keadaannya juga dalam keadaan keterpaksaan. Ya, boleh dikata guru dan dosen peserta didik, baik itu di madrasah, lingkungan pendidikan menengah ataupun di perguruan tinggi, boleh dikata tidak memiliki kesiapan yang matang untuk melewati pembelajaran ini. Ya, sehingga solusinya adalah bisa dua solusinya bisa kita lakukan, tetap melakukan pembelajaran daring dengan berbagai perbaikan. Kemudian yang kedua, mengakhiri pembelajaran daring ini dan kembali ke pembelajaran tatap muka. Ya, itu. Mungkin seperti itu. Baik. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin kalau tidak ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya.
Ya baik, langsung saja karena tidak ada yang mau ingin bertanya, maka saya mungkin memanfaatkan momentum waktu kali ini karena saya kira tidak selamanya kita mampu bercengkerama dengan ibunda. Oke, baik. Baik. Jadi di dalam dunia pendidikan tentu ada beberapa komponen yang tidak bisa terlepas atau bisa dikatakan bahwa syariat pendidikan, yang mana ada yang di materi, ada metode, ada pendekatan, begitu pula strategi dan lain-lain sebagainya. Nah, namun kadangkala dan mungkin mewakili apa yang saya rasakan dan mungkin bisa saja dirasakan oleh teman-teman, saudara dan sahabat-sahabat sekalian mengalami ketika dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri, yang mana kadangkala ada seorang guru dengan metode atau cara yang digunakan, dalam artian dia lebih mengedepankan caranya atau metodenya tanpa mempertimbangkan melihat situasi dan kondisi ataupun kapasitas daripada seorang siswa itu sendiri. Ya, taruh misalnya kita mengajarkan pada siswa itu si B, padahal kapasitas murid itu baru A. Ya, jadi maksud saya seperti itu. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Ibu. Yang manakah yang mesti beradaptasi atau menyesuaikan, guru beradaptasi dengan siswa atau siswa yang beradaptasi dengan kedisiplinan guru? Ya, karena lagi-lagi bahwa sangat ironis dan rancu ketika meskipun sebaik apapun metode, strategi, materi yang baik disampaikan oleh seorang guru, namun ketidakmampuan siswa untuk menyesuaikan diri, sehingga tentu tujuan pembelajaran ataupun pemahaman daripada seorang siswa itu sendiri susah untuk ditangkap. Ya, jadi mungkin hanya itu pertanyaan saya. Apakah siswa yang mesti beradaptasi terhadap kedisiplinan guru atau guru yang mesti melakukan pendekatan atau menyesuaikan diri sesuai dengan kapasitas seorang siswa itu sendiri? Terima kasih, Bu. Jazakallah khair. Kembalikan pada moderator. Tunggu ya, Ibu hanya sedikit mau menanya kembali kepada si penanya. Ini yang mau disesuaikan metode yang mau diterapkan, metode pendekatan dan lain sebagainya oleh guru, ataukah tentang kedisiplinan? Anunya Ibu, mungkin segala aspek bisa masuk Ibu, seperti materi, misalnya materi kan dalam aspek materinya, semisal si A semisal si A belum tahu mengaji, padahal kita sudah ajarkan kaidah bahasa Arab, maka tentu belum paham tajwid, padahal kita sudah ajarkan yang lebih tinggi dalam dunia bahasa Arab, maka tentu kapasitas siswa belum mampu menyesuaikan materi yang disampaikan oleh guru, meskipun ada kompetensi yang ingin dicapai dari kurikulum itu sendiri. Jadi begitu pula juga dalam metode Ibu, kadang-kadang ada metode yang mungkin tidak cocok oleh siswa. Begitu pula juga aspek-aspek yang lainnya. Jadi maksud saya Ibu, apakah siswa yang mesti menyesuaikan dengan metode yang diberikan oleh guru atau siswa yang mesti menyesuaikan dengan materi oleh guru? Ya, karena istilahnya jikalaupun keinginan siswa yang ingin ditulis ataupun kapasitasnya, maka tentu sifatnya juga siswa stagnan. Ya, karena tidak ada perkembangan jikalau mungkin tidak ada kedisiplinan yang kuat. Namun bisa saja siswa yang belum dasar materinya belum dapat. Apakah mesti diajarkan dasar materi dulu atau siswa yang mesti beradaptasi dengan metode ataupun materinya, bagaimanapun caranya mesti dicapai kompetensi daripada kurikulum sesuai tingkatan yang ada di forum formal itu sendiri. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik. Nah, sebetulnya pelaksanaan pembelajaran itu diarahkan berdasarkan tujuan pembelajaran itu sendiri, baik tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Ya, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu diarahkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu memang sudah dirumuskan dalam silabus atau kurikulum. Nah, dalam pencapaian tujuan pembelajaran itulah kemudian guru merumuskan
metode apa, pendekatan apa, media apa yang sebaiknya cocok untuk diterapkan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran itu. Ya. Jadi pemilihan metode, pemilihan pendekatan itu sebetulnya arahnya semua ke tujuan pembelajaran. Nah, adapun materi, ya materi itu sangat disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan. Kalau misalnya di pesantren menggunakan kurikulum pesantren, maka pesantren berhak menentukan materi apa yang mau diajarkan. Ya. Kalau menggunakan kurikulum nasional, maka serta-merta mengikuti kurikulum nasional. Seberapa rendah pun kemampuan peserta didik di sekolah itu. Tinggal guru mencari metode atau pendekatan yang tepat untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran itu. Ya, itu. Ya, jadi semuanya mengarah ke tujuan pembelajaran. Tentu dalam hal ini penentuan metode atau pendekatan atau media pembelajaran yang ingin dipakai guru serta sebelumnya memang harus kenali dulu peserta didiknya. Metode yang tepat untuk si kelas ini seperti apa. Tentu metode yang kita gunakan tidak bisa apalagi tidak bisa kemudian cocok atau sesuai dengan seluruh komponen yang ada di dalam kelas itu. Ya, itulah kenapa dalam proses pembelajaran keberhasilan proses pembelajaran tidak dihitung 100%. Tapi ada namanya KKM dan ada klasikal. Klasikal itu biasanya pakai 60% atau 70%. Oleh karena keberhasilan pembelajaran itu sangat tidak memungkinkan kalau yang ingin kita harapkan berhasil adalah 100%. Ya. Bukan berarti guru harus meninggalkan ini yang tidak paham. Ya, tidak berarti guru harus meninggalkan siswa yang tidak mengerti, yang belum mengerti terhadap pembelajaran yang sudah disampaikan. Akan tetapi demi tetap berlanjutnya pembelajaran, maka guru harus mengambil sampel, ya. Jadi harus ada sampel. Itulah yang dimaksud dengan kriteria ketuntasan klasikal. Ya, kalau KKL, KKK-nya sudah tercapai, maka dianggap sudah tercapai tujuan pembelajaran itu. Ya. Tentu para siswa yang belum mencapai kriteria yang sudah ditetapkan dalam kelas itu tetap harus mendapat perhatian khusus. Biasanya itu di rolling kelasnya. Ya, jadi di rolling. Biasanya kalau seperti di sekolah-sekolah unggulan, peringkat 1 sampai 4 itu dikelompokkan semua. Peringkat 1 sampai 4 di paling belakang itu dikelompokkan juga semua supaya mereka mendapatkan metode yang dianggap cocok khusus untuk kelompok yang seperti itu. Ya. Adapun tingkat kedisiplinan, saya rasa masalah kedisiplinan tidak bisa terlalu dipermasalahkan karena kedisiplinan siswa memang harus menjadi perhatian khusus. Tidak bisa dibiarkan siswa itu terus-menerus dalam kepribadian yang susah diatur. Ya, apalagi dalam pendidikan formal itu memang sudah ada tata tertibnya tersendiri. Misalnya pada jam 7.00 siswa sudah harus di kelas. Ya, oleh karena tentu tujuan terbaiknya adalah supaya peserta didik mendapatkan pembelajaran atau pendidikan dengan taraf yang sama. Jadi kalau ada siswa yang selalu terlambat tentu tidak mendapatkan pembelajaran yang dalam proporsional yang sama dengan siswa yang lain. Ya, itu mungkin salah satu apalagi nilai positif yang bisa diambil. Jadi secara pribadi Ibu selalu menyampaikan dalam kelas, saya secara pribadi tidak mempermasalahkan kalau kalian terlambat. Hanya saja Ibu hanya kasihan kalau nanti di pembelajaran itu banyak yang kemudian tidak kalian dapat. Ya, itu salah satu mungkin pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau di lingkungan di sekolah tingkat menengah itu
biasanya tidak mendapatkan penjelasan demikian, hanya langsung dijelaskan saja bahwa jam sekian sudah harus ada di sekolah, jam sekian sudah belajar ini, jam sekian belajar ini, jam sekian baru pulang, jam sekian baru istirahat. Ya itu karena tingkat mental peserta didik di usia demikian itu lebih banyak memang mendapatkan harus diperlakukan dengan disiplin. Ya beda kalau tingkat perguruan tinggi itu mahasiswa sudah diharapkan mampu menalar, ya sehingga sudah mampu melakukan komunikasi dengan pendidiknya, ya sehingga kalau di lingkungan perguruan tinggi itu biasanya ada namanya kesepakatan bersama dulu. Ya, dengan dosen sebelum memulai perkuliahan, pakaiannya seperti apa, jam masuknya sampai jam berapa lama, terlambatnya baru dikatakan tidak hadir. Nah, itu ada kesepakatan begitu. Beda kalau tingkat sekolah menengah, ya, atau menengah atas, menengah pertama misalnya. Nah, itu. Ya, jadi tetap guru harus terus melakukan perubahan-perubahan penggunaan metode. Ya, Ibu rasa itu juga tidak tepat kalau penggunaan metode itu saja. Ya, meskipun tadi Ibu mengatakan meskipun dengan siswa yang sama. Kalau ada pergantian semester atau pergantian kelas dari kelas 1 sampai naik kelas 2 itu harus ada pergantian metode. Ya, meskipun mungkin metode yang pertama tetap dipakai, tetapi harus ditambahkan lagi dengan metode yang lain. Atau bahkan mungkin yang lebih tepatnya adalah diganti. Ya. Ya mungkin seperti itu pendapat Ibu. Alhamdulillah. Baik. Karena pertanyaan sudah cukup, yaitu 3 pertanyaan. Sebelum saya menutup kajian ini, saya persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan kalimat penutup. Ya, baik. Apalagi Ibu hanya menyampaikan bahwa proses pelaksanaan pendidikan itu harus selalu disertai dengan inovasi-inovasi terbaru. Ya, hal tersebut Ibu juga ya lakukan dalam proses pembelajaran Ibu. Tidak ada mungkin metode yang paling tepat, yang paling bagus, tapi yang ada adalah metode yang paling tepat. Ya, pilihlah metode setelah kita mengenali siapa-siapa yang menjadi peserta didik kita. Ya, kemudian yang Ibu mau sampaikan adalah meneladani Rasulullah adalah teladan yang terbaik, sehingga memberi teladan harus berdasar pada teladan Rasulullah. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas kalimat penutup yang disampaikan dari pemateri. Dan terima kasih pula kepada peserta yang telah mengikuti kajian pendidikan ini. Terima kasih. Dengan ini saya menutup penelitian ini. Kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.